Untuk memilih burung itu, sebelum kita turun ke lapangan, kita itu harus tahu dulu kriteria burung bagus itu seperti apa. Yang dia nyangkul-nyangkul begitu, itu burung-burung rata-rata burung-burung yang bandel, yang stabil, volume juga enak keluar gitu kan. Kalau burung nunduk-nunduk begitu birahi ketinggian, dia nggak buka paruh. Makanya teman-teman kadang-kadang burung udah begitu kok nggak dinilai, ya mau dinilai apanya, volumenya nggak keluar. Iya, jadi sekarang semakin banyak IO semakin bagus. Jadi silakan, jadi kalau kita ada burung pukul, jangan dipaksakan di IO yang main irama lagu, pasti ketinggalan, ya kan. Nah cuma yang sangat saya harapkan itu untuk IO itu harus konsisten di pakemnya dia. Betul. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaka Sarjana Murai. Kebetulan hari ini saya berkunjung ke markas Tengil dan Casper ya kalau Murai Batunya. Kebetulan hari ini saya bersama orangnya dan ada beberapa hal yang membuat saya tertarik datang ke sini. Ketika burung itu selalu tampil, kalau bagi saya selalu tampil. Untuk di kawasan Palembang dan nasional pun burung ini sudah punya nama, dan di sini saya memiliki rasa penasaran hingga saya datang ke sini untuk menanyakan cara pola rawatnya, cara ngadunya, itu bagaimana biar dia bisa stabil. Nah untuk itu kawan-kawan kicau mania seluruh Nusantara, lagi-lagi saya pesan buat kawan-kawan tetap menonton di channel ini karena memang saya akan mencoba untuk berbagi sama teman-teman saya yang sudah sering juara atau yang sudah berpengalaman seperti itu, agar pengalaman ini bisa kami bagi kepada seluruh kicau mania di seluruh Nusantara gitu. Nah ini kebetulan hari ini saya bersama Sagap dari Walet Team. Om Sagap dari Walet Team ya. Ya. Sebelumnya Om Sagap ini sebenarnya orang asli Indonesia, orang mana nih? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi ada garis keturunannya. Ya, ada keturunan. Iya. Jadi Om, saya mau nanya nih. Saya kan sering nih lihat Om Sagap di lapangan, lagi-lagi bawa trofi, lagi-lagi bawa trofi. Sampai ada komitmen saya ngomong sama teman-teman di pemain Palembang khususnya, kalau kamu mau beli burung, ya beli burung yang bisa ngalahin Tengil sama Casper gitu. Jadi tolak ukur buat saya gitu. Kalau bisa ngalahin burung itu baru kita berangkat ke nasional. Kenapa? Karena memang bagi saya dua burung ini memang stabil. Satu, yang kedua dia sanggup main di mana-mana gitu. Nah itu yang menurut saya penasaran, itu bagaimana merawatnya tuh. Jadi begini Om Jaka, kalau saya itu tetap percaya kasih sayang kita kepada burung itu lebih. Jadi ada beberapa orang yang memang suka murai, ada beberapa orang yang suka tropinya. Oh gitu, Ya. itu trofi ya. Jadi kita bagi dua begitu kalau aku. Jadi ada beberapa pemain ini yang memaksakan burungnya main mau tiap minggu atau kapanpun, padahal burungnya sendiri nggak siap. Oh itu yang hobi trofi tuh? Iya, itu yang hobi trofi. Jadi mereka intinya itu pokoknya mau burung siap, mau nggak siap, yang penting burung nampil. Kalau saya nggak, karena jujur untuk murai, khusus murai ya, mendapatkan murai yang bagus itu sulitnya minta ampun. Betul. Begitu dapat murai yang bagus, saya pribadi itu sayangnya bukan main. Nah, jadi memang begitu ada rasa cinta, ada rasa kasih kita terhadap burung itu, semuanya itu menjadi lebih dan ringan, tapi bukannya lebih menjadi beban. Jadi kalau orang yang penting rawatan, umbar, jemur, kasih makan, mau puding ini, mau puding itu. Kalau aku enggak. Jadi kita ngobrol detail lah ya, yang umum detail dulu. Jadi makanan ya. Pakan burung itu kan 3. Kroto, jangkrik, Hongkong. Umumnya itu. Banyak yang lain, tapi umumnya itu. Jangkrik ini pengaruhnya sangat besar karena hari-hari makan itu pasti kan. Betul. Kalau kroto ya kita ngobrol, ada yang pakai tiap hari, ada yang enggak.
Nah, kalau kerutu, tetap perhatikan kesegaran kerutu. Aku sifatnya kerutu harus bersih dan segar. Jadi beli cuma nggak lebih dari 1 on atau 2 on dan harus bersih untuk kerutu. Kalau aku ragu, biasanya aku cuci pakai air hangat sebelum pemberian. Begitu untuk kerutunya ya? Untuk kerutu pakai air hangat. Jadi ditaruh di saringan, disiram air hangat sekali, udah baru dikasihin ke burung, ditiriskan dulu ya sampai dia kering, nanti baru dikasih ke burung. Hongkong sama jangkrik ini kita bisa manipulasi. Oh gitu. Jadi manipulasi mereka ini dengan pakan. Jangkrik kadang orang kasih sembarang aja, jangan kasih apa ya, ada yang kertas itu telur, ya itu oke lah, semua pemain sudah 100% ngobrol itu nggak boleh. Tapi kan terkadang cuma ditukar sama daun singkong, ditukar sama buah apa, sayur apa. Mereka nggak pernah mikir setiap pakan itu berefek berbeda terhadap burung. Jadi jangkrik yang dikasih pepaya dengan jangkrik yang dikasih jahe kunyit itu beda. Beda ya? Beda efeknya. Yang satu mendinginkan, yang satu panas. Jadi kita harus lihat karakter burung kita mau apa. Tapi kayaknya ngobrol ini kayak obrolan saya waktu ngupas jangkrik tuh. Iya, itu benar. Jadi iya. Berarti masuk ya? Masuk. Nah, sama nih. Jadi kalau kita ngobrol burung, kita harus ngobrol pakannya. Iya. Pakannya dulu, apa yang dia asup, dia makan tiap hari itu. Jadi jangkrik itu pahamin burung kita mau apa. Kayak tengil itu dia maunya biasanya itu wortel sama jahe. Itu harinya hari apa aja tuh, Bang? Berapa hari gitu? Kalau jahe sama wortel itu biasanya aku udah siapin dari hari Kamis. Jadi pakan jangkrik di hari Kamis itu sampai hari Minggu itu. Kalau Casper dia maunya apel sama wortel. Aku jujur aja kenapa wortel itu nggak pernah tinggal, karena aku paling takut sama katarak itu loh. Iya betul. Jadi pikiran aku, ya aku nggak ngerti mau belajar sama siapa kan. Jadi menurutku ya wortel, tomat itu kan bagus buat mata. Bagus, iya. Makanya aku selalu ada itu dicampur di situ. Jadi perhatikan pakan untuk ulet Hongkong. Kalau aku pribadi, aku selalu kasih jenisnya daun-daunan. Entah itu kembang kol, entah itu apa namanya yang hijau itu. Selada, entah itu kubis, entah itu brokoli. Aku selalu sayur kasih. Karena sifat Hongkong ini kan panas. Jadi kalau bisa agak sedikit dingin lah. Jangan sampai burung kita nanti kanibal. Nah, jadi itu belajarnya memang ya sulit ya. Karena harus dicoba-coba dulu. Jadi cobanya itu per bulan ya. Bukan langsung itu. Jadi coba bulan ini pakai pakan ini. Seminggu ini begini hasilnya. Minggu depan begini. Minggu depan begini. Begitu 3 kali kita lombakan burung perubahannya nggak signifikan, tukar makannya. Begitu tukar, lihatlah, pasti berubah. Pasti berubah. Jadi kalau kita ngobrol main burung ini gampang, ya gampang kalau suka hati. Kalau hati senang, semua gampang. Tapi kalau orang yang nggak senang, mau ribet apa ini, sampai jangkrik pun harus diurusin. Itu baru kita ngobrol jangkrik ya. Pemberian pakan. Aku tidak pernah memberi pakan burung kalau tidak di lantai. Jadi burung selalu sangkar ditaruh di lantai, cepuk ditarik, masukkan pakan, kasih makan, habis baru naik ke atas. Kalau nggak habis, aku tunggu. Kalau nggak aku buang. Nggak pernah dia makan di atas. Oh, ini trik baru nih. Alasan yang kenapa tuh disebut gitu, Bos? Dulu orang Jawa ngajarin gini. Jadi kita kan nggak tahu apa namanya kemampuan burung itu untuk beradaptasi ya. Jadi terkadang ada beberapa burung yang kalau kita kasih di atas, waktu lomba juri nilai itu dia pikir dia mau dikasih makan, jadi dia lihat dia berhenti. Dia turun, ada yang turun. Durasi begitu. Jadi ya syukur-syukur burung teman-teman nggak yang rewel seperti itu, tapi aku sendiri begitu. Terus masalah
kasih makan dulu, mandi dulu, jemur dulu, itu beda-beda efeknya. Iya, beda. Jadi perhatikan, burung ini pagi kalau dikasih pakan dulu, terus kita jemur, baru kita masih mandi, apa efeknya? Kasih makan dulu, kita jemur, kita mandikan, baru kita jemur selayang, mandikan, baru kita jemur lagi, efeknya pasti berubah lagi. Umbar, antara umbar ke jemur matahari dengan enggak, efeknya beda. Beda. Ya. Betul. Nah, jadi kalau kita ada rasa cinta, itu kayak puzzle yang harus kita temukan kepingannya loh. Iya, iya, betul, betul. Hah? Jadi komplit jadi. Jadi kita kalau kita sudah sedetail itu, insya Allah burung kita enak. Kayak tengil. Tengil itu berubah, habis mabung pasti berubah settingan. Tapi settingannya nggak jauh. Jadi dia maunya itu pakannya dikasih setelah jemur atau sebelum jemur. Itu beda. Atau setelah mandi atau sebelum mandi. Itu beda ke dia. Jadi ada kali waktu dia pengennya pagi dikasih dulu jangkrik, dijemur selayang, mandi, jemur, udah masuk, sore baru makan. Ya kalau sore nggak ada perubahan lah ya, tetap dikasih makan begitu aja. Tapi ada sekali waktu dia mau dijemur, mandi, jemur, habis jemur di angin-angin, dikasih jangkrik, itu hasilnya beda. Beda ya. Beda, kan aneh. Aneh, tapi itu kenyataan di dunia burung. Karena ya gimana, burung ini kita nggak bisa ajak ngobrol, maunya Ya, dia tapi apa. memang kasih sayangnya lebih ya. Jadi Nah, Om Sagap sampai segitunya paham sampai tentang segitunya, karakter jadi burung, kita harus hafal karakter. Nah, jadi kita balik-balik begitulah. Jadi tapi ada garis besar, ada garis besar. Jadi garis besarnya begini, ada burung rendah, ada burung tinggi. Maksudnya tuh ada burung yang mau makan hariannya nggak bisa banyak, ada yang harus banyak. Nah itu kita nggak bisa ubah karakter burung. Jadi kalau memang dia mainnya 55, ya 55. Ada yang mainnya 15-15, ya udah 15-15. Yang kita bisa mainkan menurut aku ya, itu tadi dari pola mandi. Misalnya pagi, oh kalau kita ubah ke sore mandinya gimana, ya kan? Nah, jadi apa ya, kalau kita mau burung stabil itu, kita harus temukan dulu puzzle-puzzle keping-kepingan itu loh. Betul. Jadi sudah dapat stabil di situ, jangan diubah, stabil aja seperti itu. Selama seminggu tuh. Iya, Ya. aku main nggak main, Casper di luar tetap kalau Jumat Sabtu aku kerudung. Tengil begitu juga. Jumat Sabtu kalau pintaan dia kerudung, aku kerudung. Walaupun nggak main, stabil aja di situ. Tapi pakan kita jangan naikkan. Kan kita ada Tapi pakan. dua burung ini dua karakter yang berbeda. Oh mungkin. jauh, Yang satu tipe apa tuh? jauh. Jadi kalau kita ngobrol, tengil itu maunya rendah. Dia pakan paling banyak 5 pagi 5 sore. Kalau Casper 15 pagi 15 sore. Oh gitu. Tengil maunya Beda mandi setiap hari pagi. Casper cuma mandi itu 3 kali sehari atau 2 kali sehari sore. Beda jauh. Casper kalau kena kerutu lagunya jadi pendek-pendek tapi rapat. Tengil kalau kena kerutu panjang-panjang. Beda. Jadi, Beda karakter. Beda karakter, 180 derajat beda. Nah, bersyukurnya aku beli burung ini ya karena ada ilmunya gitu kan. Jadi si penjual ikhlas, dia kasih settingan itu benar. Kita beli burung dalam kondisi top form. Tampil memang di tangan mereka stabil. Mereka kasih settingan atau pakan yang harus kita berikan benar. Sesuai Jadi gitu ya. kita rabaan kita nggak pulang nol. Banyak kan pemain-pemain, wah aku harus bongkar settingan begini. Ya karena mungkin apa ya, waktu di tangan orangnya nggak form, dipaksakan, di blow up seolah-olah burung ini hebat. Akhirnya begitu di tangan pembeli baru merasa tidak puas. Akhirnya diubahlah settingannya kan. Atau waktu di tangan orangnya burung lagi berkendala, settingan seadanya. Akhirnya pindah ke sini berubah. Memang ada 10% burung yang pindah cuaca ya.
dari dingin ke panas itu ada, tapi cuma 10%. Enggak, kalau aku ngobrol sih emas tetaplah emas. Kadang-kadang kan orang beli dari Jawa bawa ke Sumatera, kok nggak jalan sama sekali. Loh, kita ngobrol nih burung juara-juara bos, kita beli harga mahal, ya kan? Seharusnya burung itu tetap kerja, cuma bukan burung istimewa. Kalau dari burung istimewa kok nggak jalan karena cuma faktor cuaca. Loh, gimana yang pemain-pemain nasional lintas-lintas loh? Aku main ke Medan, ke Surabaya, ke Magelang, ke Bandung. Loh, nggak ada cerita kita tahu cuaca gimana. Burung tetap kerja, cuma dapat topnya nggak. Kan kadang-kadang nggak dapat top kita kalah. Tapi burung tetap kerja. Kalau yang ngobrol-ngobrol begitu ya itulah tadi. Sebenarnya burungnya belum sampai ke situ. Atau ada masalah di burungnya, orangnya nggak jujur. Nah, itu kebenaran. Kalau boleh difokusin nih bos ya, sama Raja Tengil ya, itu H-3-nya gimana, terus berombanya gimana tuh? Kalau tengil dia rawatan harian gampang dia. Kalau sebenarnya kalau mau enaknya sebenarnya dia harus diimbun. Cuma karena kan ditaruh di rumah depan, jadi aku nggak sempat urus. Biasanya aku keluarkan dia jam 5:30. Sebelum keluar aku kasih jangkrik 2, 5:30, nanti jam 7 mandikan, habis mandi jemur lagi jam 9 atau 8:30, dinginkan kasih jangkrik 3, masuk jangan di kerudung. Nanti sore jam 5 kasih jangkrik 5, kerudung. Hari Jumat tetap dikeluarkan 5:30, jam 7 habis mandi, tapi nggak dijemur lagi, diangin-anginkan, kasih jangkrik 5, kerudung. Jumat begitu sama kayak Kamis, cuma Jumat di tengah aku kasih 2, Sabtu di tengah aku kasih 3, Minggu pagi turun dia ke 3. Nanti di lapangan kasih 3, mau turun 3 season kasih 3, kasih 3. Ada tambahan lain selain jangkrik? Nggak ada. Kalau kerutu lihat keadaan dia, makanya yang aku belum pernah coba, hari H aku mau pengen sekali-sekali kasih kerutu, aku belum pernah kasih. Biasanya kerutu itu aku kasih dia di hari Selasa atau Kamis. Oh, bukan Selasa atau Kamis, Selasa dan Kamis. Cuma itu sih kalau kerutu, dan dia nggak banyak makan kerutu, 1 sendok teh aja cukup. Jadi cuma untuk protein aja lah. Jadi ini masalah rawatannya mungkin bagi saya untuk cabangnya itu tuntas ya. Mungkin ada beberapa teman yang ya mungkin ada kesamaan atau apa kan, ya tipe tengilnya memang tipe panas seperti itu, atau yang gampang emosi seperti itu. Ya, nah itu satu lagi. Nanti kalau itu kan kita perlakuan di rumah, jadi kita harus perhatikan pakannya, mulai dari jangkrik, mulai dari kerutu, mulai dari ulat ongkong, apa pakan burung kita perhatikan. Itu tadi ya, kalau yang bisa kita manipulasi pakan burung tadi. Kayak jangkrik kita bisa manipulasi pakannya, si hongkong kita bisa kan. Nah, itu kita perhatikan. Terus pengkondisian setiap hari kalau bisa sih pakan itu harus tepat waktu ya. Kalau pakan, kalau usahakan lah paling geser-geser 15 menit oke lah. 2 kali ya sehari? Iya 2 kali. Oke lah ya kalau itu. Kalau lebih dari itu jangan, kasihan burung. Kadang-kadang kan kita ya sama kayak kita lah, kalau kelatan makan gimana gitu kan. Nah, ini masalah pengaturan waktu bos. Pengaturan waktunya, waktu ngadunya tuh itu di berapa hari atau? Kalau aku tetap pegang ini ya, pegang apa namanya, pakem orang lama ya. Jadi semakin jarang semakin bagus. Jadi 2 minggu, 3 minggu itu yang ideal. Kalau tiap minggu aku nggak rekomen. Kecuali burung kita lihat memang kenceng, nggak apa-apa, bawa 1 kelas udah pulang. Kalau aku pribadi 2 minggu lah, 2 minggu. Tapi ada burung yang sanggup main setiap minggu. Kayak Casper itu setiap minggu sanggup main karena memang puding dia tinggi. Memang pakan dia mendukung buat itu gitu kan. Nah, jadi apa ya, kalau kita ngobrol tidak perlu didongkrak dengan pakan lagi ya kan, karena dia bukan, tidak perlu didongkrak dengan emosi. Jadi burung kan kita
pertahankan sampai 3 minggu atau 2 minggu itu kan memulihkan stamina, memulihkan emosi, memulihkan birahi, ya kan. Nah, stamina kita bisa pulihkan cepat dengan pakan, tapi emosi dan birahi butuh waktu istirahat, butuh waktu jeda untuk ketemu dengan burung sejenis, ya kan. Nah, kalau untuk Casper itu kalau aku lihat apa ya, kecil lah, mempengaruhi dia itu kecil sekali. Aman kalau diadu setiap hari aman gitu ya? Aman kalau setiap minggu, ya. Kecuali kayak ya silakan. Kecuali tengil ya. Kalau tengil karena pakan dia apa namanya memang rendah, ya itu tadi. Aku belum pernah coba tinggi ya, belum pernah aku coba tinggi karena menurut aku di murai ini bukan kayak kacer. Murai ini yang penting pas. Yeah. Bukan tinggi, bukan rendah. Jangan heran kalau nanti ada ketemu burung yang sama sekali nggak makan pur aja. Betul. Maunya dia seperti itu. Saya pernah dapat kayak gitu. Iya, jadi kalau murai, kita main murai, kita harus benar-benar punya wawasan yang terbuka dan nggak punya pemikiran yang tertutup. Jadi kalau memang nggak mau ya udah kasih aja begitu. Yeah. Bukan berarti kita nggak urus, bukan, memang maunya begitu, tapi kan tetap kita rawat dengan ganti airnya, dengan embunnya, dengan pola alam lah seperti itu ya. Iya, kan itu kan begitu. Jadi itu satu lagi menurut aku untuk lomba itu kita ngobrol setting lapangan ya. Itu setting lapangan itu pengaruhnya 20% untuk kesuksesan kita, tapi itu finishing. Ya, finishing. Begitu kita salah di setting lapangan, selesai. Berapa kali aku salah dalam setting lapangan, burung miss, nggak konser. Ngampar mungkin. Enggak, memang dia nggak kerja top. Jadi terakhir kita ngobrol apa yang waktu di ini Abri, Pangdam ya? Ya, Pangdam. Danrem ya. Nah, Danrem itu Casper kan cuma dapat juara berapa ya? Juara 6 ya kalau nggak salah. Satu kelas aku main cuma kan karena memang ada kerjaan ya. Jadi begitu masuk, burung ini kan selalu jauh, nggak boleh dengar burung lain. Tapi aku dapat telepon dari Bang Mary bahwa udah mulai, cepet masuk ke dalam saat burung udah dikeluarkan dari mobil, ternyata belum mulai. Baru persiapan, MC-nya ngumumkan bahwa persiapan untuk peserta murai kelas undangan gitu kan. Pemain murai langsung bersiap kan. Ternyata belum, masih ada ini. Ada lagi kata sambutan. Burung udah bongkar di bawah, habis. Begitu ke atas sudah tenaganya udah habis. Nah, jadi mainnya nggak pula itu salah satu setting lapangan. Bukan IF ya kesalahannya, itu kesalahan dalam pengeluaran burung aja. Pengeluaran aja. Jadi kita yang lain tetap sama, makanya kita harus perhatikan maunya burung kita apa. Iya betul. Dan aku pribadi ya karena guruku tuh Kak Dadang sama Ape ya. Tuh guru aku ngajarin main burung lah, Ape sama Kak Dadang itu. Jadi mereka ngomong setting harian itu sudah pas kalau burung di lapangan sudah nggak bisa lagi dengar burung sejenis. Begitu dia dengar burung sejenis, dia sudah langsung bongkar, berarti setting harian kita sudah benar. Betul. Tapi kalau di lapangan burung kita dengar burung lain masih pelangak-pelongo, masih geleng-geleng kepala, mesti dibentang-bentang, menurut mereka belum dapat setting harian yang pas. Nah, tapi ya balik-balik ada pemain yang seperti itu. Nah, tapi kalau aku karena bergurunya ke mereka, kiblatnya ke situ, ya aku ikut mereka gitu. Betul. Makanya, itu masuk akal tuh. Makanya aku pribadi boleh dicek itu Bang Jaka. Nggak pernah aku di lapangan itu ada. Begitu nanti mau lomba mulai, burung baru masuk. Ya, biasanya kalau udah kelas murai baru ada Om Sagap. Iya. Gitu. Kalau sebelum ini walaupun lomba sudah dimulai, belum seasonnya belum ada biasanya. Nggak ada, aku nggak ada di lapangan. Jadi aku memang fokus ke burung. Nah itu setting lapangan. Tapi kan ada juga teman-teman yang memang burungnya begitu. Bahkan banyak juga yang juara-juara nasional. Ya itu balik-balik. Itulah tadi apa namanya ilmu yang dianut masing-masing. Tujuannya tetap sama. Gimana caranya bikin burung top form. Tapi kalau aku pribadi
Jujur bagiku burung itu setting hariannya sudah dapat, apabila dia dengar burung sejenis dia udah nggak bisa ditahan lagi. Nah, ini harus digarisbawahi nih teman-teman hikmahnya nih, harus digarisbawahi ketika burung itu sudah menandakan bahwa hariannya sudah dapat, ya itu masuk juga tuh omongan Om Sagap. Ya mungkin di YouTube sebelumnya saya belum pernah ngomong, itu masuk akal dan sangat bagi saya sangat logika gitu. Dan itu menandakan bahwa burung sudah hariannya sudah mulai sehat, ya kan, sudah mulai dia sudah paiknya sudah tumbuh, jadi dia harus bunyi seperti itu ya. Memang ada beberapa burung yang tidak bunyi, tapi ada karakter yang seperti itu ada. Cuma mayoritas 90% saya jamin semua seperti itu. Kenapa? Karena saya juga main murai kayak gitu. Ya, umum seperti itu. Jadi Om Sagap ada lagi nggak nih tambahan-tambahan selain daripada yang kita kupas tadi? Ini banyak nih ilmu yang sudah kita bagi nih. Rasanya itu sih, jadi pokoknya rawatlah burung kita itu dengan kasih sayang. Betul. Karena kalau dengan kasih sayang nggak ada yang berat, nggak ada yang berat dan nggak ada yang aneh. Terus main burung, ya itu tadi, untuk burung kita harus open minded. Jadi nggak ada yang mustahil. Betul. Jadi nanti kalau dengar kawan kasih masukan begini-begini, jangan bilang nggak mungkin nih mau jebak mau apa, enggak. Memang kita nggak ada yang hebat lah di dunia burung ini. Betul. Di dunia binatang lah, karena kita nggak bisa ngajak dia ngobrol, kita nggak tahu maunya dia. Jadi belajarlah ilmu orang-orang itu, siapa tahu cocok sama burung kita. Kita cuma berharap seperti itu, ketemu settingan atau pemberian rawatan yang pas. Makanya banyaklah belajar. Dengan banyak belajar kita tahu. Betul. Nah, untuk supaya jangan terlalu lebar, belajarnya jangan terlalu banyak, ya kadang-kadang kan kita ngobrol gini, kok belajar terus, kapan juaranya? Nah, itulah makanya aku tekankan, belilah burung setelah kita punya ilmu. Karena kalau burung itu bagus, kita belajarnya nggak terlalu banyak. Kalau burungnya rewel, akhirnya belajarnya terlalu banyak. Nah, itu. Jadi kalau burung kita udah bagus, dasarnya burung udah bagus, udah stabil, udah jelas burungnya, pakannya gini-gini. Kalaupun lari dia pasti sedikit-sedikit. Kita enak. Jadi ya apa ya, kadang-kadang kita kan manusia juga, Om Jack ya. Jadi kalau terlalu banyak belajar nggak ada hasil, jenuh betul. Iya kan, kadang-kadang menyerah. Jadi pilihlah burung yang sesuai, rawatlah burung dengan kasih sayang. Karena jujur aja, burung bagus itu sulit didapat, sulit Om Jack. Kalau kita ngobrol, aku nih kalau beli murai mungkin udah ratusan. Udah ratusan, masuk keluar. Makanya kadang-kadang teman-teman aku kasih masukan, mau jadi pemain burung atau penjual burung, kadang-kadang mereka suka marah. Ya sekarang dia mau jadi pemain burung, Om Jack, tapi di dalam rumah mereka ada 8 murai, 4 murai. Bukannya salah ya, tapi kalau aku pribadi nggak masuk. Jadi orientasinya udah pedagang namanya itu kan. Iya, bukan jadi pemain lagi kalau udah kita kalau udah 4 burung, lebih dari 3 lah ya kita ngobrol, kita rawat sendiri lebih dari 3, ada waktu nggak untuk perhatikan, mulai dari pakannya, mulai dari jemurnya, mana mandi dulu, mana pakan dulu, ada nggak waktu untuk itu? Betul. Kita kan ada kehidupan pribadi, ada kegiatan kita yang rutinitas, bukan dunia kita burung ini hidup kita di situ, enggak. Ini cuma selingan, 20% atau 10% ya kan. Nah, jadi pilihlah burung yang bagus. Setelah ada ilmunya, pilih burung yang bagus, rawat baik-baik. Ya, kalau saya pribadi sarankan untuk pemain burung, usahakan paling banyak 2, jangan lebih. Karena kalau lebih, kita kan kadang-kadang punya uang lebih, pengen punya burung bagus banyak, tapi dengan keserakahan kita tanpa kita sadari kita merusak burung. Lebih baik kalau memang ada yang lebih, yang ada sekarang dijual, atau rawat yang ada sekarang aja. Karena yakinlah burung bagus, kalau nggak dirawat bagus tetap rusak juga. Nah itu aja. Jadi pilih burung yang bagus, rawat bagus-bagus, penuh kasih, itu aja. Terus kalau pakai joki, lihat memang benar-benar joki yang hobi burung atau joki yang cuma senangnya buka amplop. Gitu. Hati-hati, banyak yang begitu. Kadang-kadang
apa ya kalau kita ngobrol ngerawat seadanya, tapi pengen uangnya lebih, itu aja. Jadi hati-hati kalau yang pakai joki, perhatikan kalau memang dia penyayang, memang burungnya lebih, kasih dia lebih nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau enggak, jangan. Dan kalau bisa ya namanya dunia hobi Om Jack ya. Kalau aku pribadi ya kalau kita hobi ya harusnya sebenarnya kita yang pegang. Betul. Kalau sudah di orang lain loh di mana hobinya kan? Iya. Nah, jadi kita. Jadi itu tadi pembahasan kita Om Sagrab ya. Saya rasa ini sudah banyak nih ilmu yang sudah kita bagikan ke seluruh kecamatan di Nusantara. Tinggal diresapi, ya tinggal dilakui kalau memang itu cocok gitu kan. Ini kan Ya, pengalaman kita nih. pengalaman. Burung ini sebenarnya nggak ada ilmu yang otentik gitu, nggak ada ilmu yang pasti. Burung makhluk hidup ini kadang-kadang berubah gitu. Iya. Nah itu yang dinyatakan oleh Om Sagrab tadi, mungkin itu bisa diambil kesimpulan bagi kawan-kawan bahwa dalam menyetel burung boleh.